Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan proyek yang sebelumnya kita buat, yaitu tentang login dan juga register. Maka, ketika kita membuat program atau sebuah aplikasi, ketika kita telah melakukan program login atau registrasi, maka kita akan pergi ke halaman selanjutnya. Dan di sini saya akan membuat data selanjutnya pada halaman selanjutnya, yaitu mahasiswa. Dan di sini juga menggunakan program CRUD atau create, read, update, dan juga delete. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membuat form, yaitu data mahasiswa. Caranya masih sama seperti kemarin, yaitu kita buka project yang telah kita buat kemarin, yaitu program login dan registrasi. Di sini nama projectnya yaitu login underscore registrasi. Lalu caranya pada search package, lalu di default package, kita langsung membuat new dan JFrame form. Dan di sini saya sudah membuat desainnya. Nah, kurang lebih desainnya seperti ini. Dan tak lupa, ketika kita belum memiliki desainnya, kita harus memasukkan komponen-komponennya seperti text field, lalu ada button, dan juga tabel. Setelah itu, kita juga harus mengganti nama variabelnya untuk mempermudah ketika kita melakukan search code-nya. Oke, di sini kita sesuaikan untuk text field, kita beri nama txt. Dan selanjutnya untuk button, kita beri nama btn. Nah, selanjutnya kita memfungsikan button-button yang ada. Oke, yang pertama kita menggunakan button tambah. Kita fungsikan terlebih dahulu dengan klik kanan, lalu event, action, dan juga kita langsung pergi ke halaman search code-nya. Dan di sini saya sudah memasukkan juga untuk search code-nya, nanti akan saya taruh pada link deskripsi. Oke. Di sini kita menggunakan string SQL dengan insert into MHS. Ini merupakan nama tabel yang ada pada database. Kita harus mengetahui nama database-nya itu apa. Oke, di sini saya beri nama database dengan tabel MHS. Lalu memasukkan nilainya. Nah, inilah fungsi mengapa kita harus mengganti nama variabel pada field tabel tadi. Di sini ada fungsinya, yaitu untuk mempermudah kita ketika memasukkan search code-nya. Di sini ada txt name, lalu txt nama, Combo box, dan di sini saya sengaja tidak menggantinya karena hanya ada satu combo box. Lalu ada txt alamat, dan ada juga txt font. Nah, ini
merupakan perintah untuk memasukkan data pada button tambah. Dan di sini kita juga perlu menuliskan load tabel dan kosong seperti ini. Lalu di sini ini adalah shortcut untuk memfungsikan button clear. Dan di sini untuk memfungsikan button edit sama seperti button untuk tambah, tetapi di sini kita menggunakan sintaks yang berbeda. Di sini kita menggunakan update, yaitu perintah untuk mengedit, dan juga insert. Disinilah perbedaannya pada edit dan juga tambah. Lalu kita gunakan juga inner join karena kita merelasikan akun dan juga MHS. Maka ketika salah satu ada yang diubah, yaitu nama atau jurusan atau alamat dan atau font itu, maka akan terhubung. Dan di sini terdapat kondisi di mana mahasiswa atau MHS dengan name dengan yang telah dipilih. Lalu pada button edit ini, di sini kita juga harus mengoneksikan pada database, dan di sini untuk kelasnya saya beri nama konektor. Masih seperti yang kemarin, yaitu konektor, agar bisa terhubung pada database. Lalu di sini juga ada perintah untuk memunculkan output pesan dialog, yaitu data berhasil diedit. Ini ketika data yang telah kita edit itu berhasil, maka akan muncul dialog data berhasil diedit. Dan sedangkan ketika gagal, maka akan muncul dialog pesannya, yaitu perubahan data gagal. Dan jangan lupa, seperti button tambah tadi, kita harus memasukkan juga pemanggilan fungsi load tabel dan juga kosong. Dan di sini adalah button untuk hapus. Tadi kan sebelumnya ada dua, yaitu button hapus dan juga button clear. Perbedaannya, untuk button hapus ini adalah menghapus field, tetapi untuk button clear itu untuk mengosongkan data yang telah kita tulis sebelumnya. Jadi untuk button hapus ini menggunakan delete, maka data yang telah tersimpan pada database itu juga akan terhapus. Seperti itu perbedaannya. Masih sama, ketika data tersebut berhasil dihapus, maka akan muncul output pesan dialog, yaitu data berhasil diedit. Dan ketika gagal,
juga akan muncul dialog pesan, yaitu perubahan data gagal. Masih sama, di sini kita menambahkan fungsi load tabel dan juga kosong. Nah, itulah beberapa shortcut untuk memfungsikan tabel. Maksud saya untuk memfungsikan button yang akan terhubung kepada tabel yang ada di database. Oke, selanjutnya di sini kita harus mengimportkan juga beberapa agar nanti ketika kita menuliskan search code pada button itu tidak terjadi error. Oke, di sini ada 3 paket import, yaitu pertama import Java Xwing option find, ini untuk memanggil option find. Lalu di sini import Java SQL connection, yaitu untuk mengimpортkan koneksinya, dan juga Java Xwing table default table model, yaitu ini untuk memanggil atau mengimport tabel yang akan kita buat. Jadi untuk mengimportnya ini kita letakkan di atas public place. Nah, sedangkan pada public mahasiswa kita juga memfungsikan beberapa ini, yaitu yang pertama init comparison, lalu ada load tabel dan juga kosong. Nah, selanjutnya kita kembali ke desain, dan di sini terdapat tabel. Dan untuk tabelnya, cara memfungsikan sama, yaitu klik kanan lalu event. Dan di sini kita pilih yang mouse click. Nah, di sini saya juga sudah menuliskan search code-nya. Seperti ini. Nah, ini merupakan pemanggilan untuk load tabel. Search code-nya seperti ini. Di sini model kolom, yaitu pertama nanti akan berisi nomor, lalu selanjutnya ada name, nama, jurusan, alamat, phone, dan juga password. Nah, fungsi ini yang dipanggil untuk menjalankan tugasnya, dan juga sekaligus membuat isi dari tabel yang sudah didesain. Selanjutnya, kita juga membuat pendefinisian fungsi kosong agar fungsi kosong yang sudah dipanggil pada button di atas tadi juga bisa dijalankan. Dan untuk fungsi kosongnya kita tuliskan di bawah fungsi dari load tabel. Nah, di sini untuk pemanggilan
data yang ada pada database. Nah, setelah di-run, seperti inilah hasilnya. Oke, di sini kita akan mencoba button yang ada satu persatu. Oke, di sini pertama kita akan memfungsikan tombol tambah. Kita akan mencobanya dan memasukkan NIM. Di sini kita menggunakan tipe data char dan lengthnya yaitu 9. Oke, kita masukkan. Dan untuk nama, kita masukkan namanya dan di sini kita menggunakan combo box. Dan password kita menyesuaikan dengan data yang ada, yaitu dengan length 5. Oke, kita coba menambahkan. Dan di sini muncul message penyimpanan berhasil. Oke, kita lihat pada data. Nah, di sini sudah muncul seperti ini. Berarti untuk tombol tambah. Aduh, anjir. Cek clear ya. Dan setelah di-run hasilnya seperti ini. Inilah hasil yang telah kita desain tadi. Oke, sekarang kita akan mencoba buttonnya satu persatu. Di sini kita memasukkan NIM dengan length 9 digit. Dan di sini kita menggunakan char atau karakter. Jadi kita bebas memasukkan angka atau huruf atau karakter yang lain. Oh, nah. Di sini nama kita masukkan.
Untuk passwordnya kita menyesuaikan pada data yang telah ada, yaitu terdapat 5 digit. Nah, seperti ini. Oke, lalu coba kita tambahkan. Untuk NIM-nya terlalu panjang. Kita coba lagi dengan data yang sesuai. Kita ganti. Passwordnya tetap sama, kita sesuaikan. Oke, lalu coba kita tambahkan. Dan penyimpanan berhasil. Tadi yang awal kenapa tidak berhasil? Karena pada NIM itu terdapat 10 karakter. Nah, oke. Dan datanya telah masuk. Oke, selanjutnya kita fungsikan tombol edit. Pertama kita pilih data yang akan kita edit. Contoh seperti ini. Nah, coba kita ganti alamatnya, yaitu Jakarta. Lalu klik edit. Nah, data berhasil diedit. Oke, dan alamatnya berubah menjadi Jakarta. Selanjutnya kita mencoba lagi untuk fungsi button hapus dengan klik data atau record yang ada, lalu langsung kita klik hapus. Nah, datanya sudah tidak ada. Lalu untuk memfungsikan clear, yaitu untuk membersihkan atau mengkosongkan data. Ketika kita klik clear, maka akan kosong kembali. Oke, dan terakhir yaitu button logout, dan di sini kita fungsikan untuk kembali pada menu login. Nah, itulah penjelasan program, yaitu create, read, update, dan juga delete. Jika ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Ahmad Firdaus Tarmizi dari program studi Teknik Informatika PSDK Nganjuk mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.